Wah, laptopnya hitam layarnya. Mungkin belum di brightness. Wah, brightness apa yang internasional? Brightness Monica. Iya. Yeah. Waduh, dia namanya juga jadi bos ya. Kadang tuh kita harus ngerjain sendiri ya kan. Set. Nah. Set. Wah, udah mulai cuan nih. Cuan. Lagi mikir. Lagi mikir kepanjangannya. Wah, aku harus memanggil asisten. Ya, asisten. Yes. Ya, Bos. Ya, gini dong. Gimana, Bos? Nah, ini kan layoutnya udah jadi nih. Wah, black screen sekali ya. Iya, betul. Ini kira-kira saya perlu kasih apa ya? Oh iya, kasih klien aja, Bos. Oh, kasih klien. Oh, nggak perlu direvisi lagi ya? Reviewnya dari klien. Oh, revisinya dari klien. Kita work life balance. Work life balance. Apa itu artinya, nggak tahu. Ya, work itu artinya Aku kerja. masak dong. Work. Work. Oh, nasi goreng. Bukan dong. Biasanya pakai work. Iya benar ya. Itu ada klien, Bos. Siapa tuh? Ada lah di situ. Wah, kalian jangan macam-macam ya. Gitu. Waduh. Bukan gitu. Itu jokes yang tadi sebenarnya. Pura-pura ketawa. Memang. Tolong panggilin dong kliennya. Oke. Sekarang. Enggak, besok aja. Ya. Tolong panggilin sekarang dong. Kan Iya. time is Money. enggak juga sih. Ya, panggil cepat. Biasa ya, namanya asisten gaji kena efisiensi ya gini nih. Ya. Nah, kita tunggu nih. Nah, Ya, ini Bos. Aduh, malah kesurupan. Oh iya. Silakan duduk. Ya. Ini di mana, Pak? Apa? Oh, sini ya. Ya. Silakan, ini ada lumpia basah. Ini buat apa? Oh enggak, itu buat gimmick aja. Oh ini klien kita nih, yang paling baru. Bener. Iya, dari kota mana dia? Coba kenalin. Oh, dari kota mana dia? Anda dari mana nih? Klien dari mana nih? Dari mana? Klien dari luar tadi. Dari Semarang nih. Oh, dari Semarang. Oh. Ini kemarin dari Jogja. Oh, dari Jogja. Sekarang di Semarang. Pindah-pindah lah. Pindah-pindah. Oh, kalau boleh nggak tahu namanya siapa? Kira-kira namanya siapa? Kira-kira aja ya. Kira-kira nggak pasti nggak apa-apa sih. Nggak pasti nggak apa. Namanya Preview, Mas. Savio, nama panjangnya kalau boleh tahu biar saya catat laporannya. Nama panjangnya ya? Iya, nama panjangnya. Preview. Nah, ini biasanya nama depan. Orang tuh punya 3 biasanya, nama depan, tengah, belakang. Nah, ini kita catat nama depan. Oke, boleh. Frivio. Ya. Terus, Preview. oh nama kedua Frivio. Biasa ada konsepnya tuh orang ada, dia namanya kayak Frivio gitu ada. Kayak Petrus terus. Terus, iya tuh, sampai 3 kali ayam berkokok ini. Nah, oke. Nama ketiga? Sarjana Desain. Waduh. Berarti sudah sarjana ya. SDS. Oke, ini saya searching Frivio nih. Ada nih database-nya, ya kan? Itu bukan Kamu punya web data dari siapa, Mas? pemerintah. Enggak dong, ini tuh pakai ini biasa ya, teknologi canggih. Ya, menghindari yang namanya privacy ya. Frivio ini kita panggilnya Kak Fayo, Kak Fayo ya. Ayo. Kak Angkatan Fayo. tua ya, Mas ya? Ya, biasanya hanya orang-orang tua yang tahu ya nama tersebut memang ya. Oke, Fayo ini kalau saya lihat database-nya nih, wah ini prestasinya cukup banyak nih. Lihat. Bisa kelihatan nggak? Black screen sekali. Ya emang. Nah, Fayo mungkin bisa diceritain. Fayo ini sebenarnya seorang apa sih? Seorang apa ya? Ya, seorang kapiten atau seorang apa gitu. Seorang apa, Pak? Kalau sekarang lebih profesinya di produser, Pak. Produser. Oh. Banyak yang ya
produksi audiovisual, film, iklan, ya semacam itulah. Oh, short movie. Layar lebar itu amin dulu aja. Amin. Oke. Siapa tahu suatu saat layar lebar ya. Ini bisa di full screen sebenarnya tuh, layarnya lebar banget kalau full screen. Ini lebar ya, full screen soalnya. Iya. Itu frame namanya ya. Ada margin, ada frame. Ya itu namanya frame gitu. Berapa senti ya? Ya nggak usah dipikir lah. Kalau boleh mungkin sharing dikit-dikit deh, pernah bikin film apa gitu atau iklan ya? Iklan tadi ada iklan juga kan? Ini nyebut brand nggak apa-apa di sini? Boleh, nanti paling kita sensor dari KPI. Enggak boleh kok. Kalau iklan beberapa ada dari brand lokal. Oke. Semarang ya, lokal Semarang. Jakarta ada, Surabaya ada. Nasional ya? Berarti nasional ya? Juga macam gitu. Kalau short movie terakhir sama ada teman-teman Bandung punya PR bareng, kita kerjain bareng for producing film buat KAI. KAI, kereta. Naik kereta ada film di itu, ada salah satu. Oh itu buatan Anda ya? Wow keren banget. Oh dari Sure. Bener, tapi Sure. Oh, saya belum ngomong ya? belum ngomong. Belum. Itu nanti pas diedit tuh dikasih di awal gitu. Jadi ada forecastingnya dia. Sure ya, tenang aja. Iya tenang aja. Sure Pictures ya. Oke, wah ternyata pengalaman udah cukup banyak. Ini sampai di scroll nih, oh nggak berubah layarnya. Memang tekstur banget. Karena emang masih hitam ya. Oke, Vayo ya ini. Kita kalau ngomongin sekarang tuh industri kan sekarang ada AI ya. Benar. Ya kan ada bukan itu merek nanti di ini juga sih ada Illustrator ya. Sponsor ini ya? Sponsor ya. Ada AI ya, artificial intelligence gitu. Jadi intelligence tapi punya artificial ya kan. Arti itu makna, artificial itu berarti resmi, official. Ya, artificial intelligence tuh pinter. Saya pulang ya Mas. Panjang. Maaf ya. Panjang. Bos memang seperti itu. Iya, ini namanya juga lagi cuan ya. Nah, sekarang lagi bahas AI, apalagi yang terbaru tuh AI-nya udah bisa ini nih, udah bisa sampai create orang beneran gitu kan. Terus sampai produksi suara. Oh iya benar. Jadi ada musiknya, bisa dialog juga bisa. Dialog gitu. Nah, kalau dari Vayo sendiri sih, kalau selama ini ya dalam memproduksi itu ya mungkin global dulu ya, kita global dulu, nggak masuk ke experience-nya dulu ya. Menurut Vayo tuh perannya AI ini dalam dunia desain sekarang kayak gimana sih? Gak tau Mas. Nih, yang nomor 1 nih kan. Berarti tadi ini belum di brief ya? Iya kan kita tetap harus kelihatan smart ya, smart. Dalam dunia desain. Ya AI ini perannya AI dalam dunia desain gitu. Sebenarnya peran AI kan bakal berperan di banyak bidang yang pasti ya keseluruhan ya. Tapi pernah ini nggak pernah membayangkan AI itu fungsinya apa sih awal mulanya gitu? Pernah ya? Pernah nggak? Pernah nggak? Kepikiran? Kenapa ada AI? Kenapa ada? Membantu umat manusia. Bantu apa? Membantu apa? Ya kalau introvert mungkin ya. Soalnya kan nggak mau ngomong sama orang. Dulu kan kita mencari informasi dari bertanya. Oh Sekarang iya. zaman semakin maju ngomongnya sama orang. AI. Oh oke. Ya. Itu. Kalau sepengetahuanku dulu ya, kan dulu sempat apa ya sih? Sekolah. Sempat kuliah yang gagal di jurusan IT sebelum akhirnya hijrah tadi. Oh, sebelum ini tuh IT, sebelum DKV. Oh. Tapi nggak selesai Pak. Tahu IT kalau kita lagi jalan, IT di jalan. Hati-hati. Hati-hati. Ini pada ketawa ditahan-tahan. Iya, pada ketawa sebenarnya. Banyak banget studio rame banget ya. Padahal garing loh. Oh, dari IT ya. IT terus hijrah ke DKV. Kalau dulu waktu kuliah tuh diajarin ada mata kuliahnya intelijensi buatan. Oh, udah ada mata kuliahnya. Ada zaman itu. Tahun berapa tuh kalau 5. benar itu waktu itu komputernya belum berupa layar. Masih berupa kamar itu komputer. Esensinya tuh kalau waktu diajarin awal-awal dulu tuh si AI dibuat untuk membuat seperti cara manusia berpikir. Cara manusia berpikir. Manusia berpikir kan berarti kalau misalnya pertanyaan perannya ke industri sekarang ya, secara nggak langsung tuh kayak cara kita memproses informasi di
ada input, ada proses, ada output. Oh, sama kayak cara kerja otak manusia ya? Cara kerja manusia. Ah, iya. Pertanyaannya apa ya? Itu baru nomor 1 itu. Baru nomor 1. Itu yang mana sih? Bos. Halaman 3 bab 4 pasal 7. Revisi ke berapa? Oh, jadi AI itu emang untuk apa ya? Meniru cara berpikir manusia gitu ya. Jadi kalau manusianya takut merasa tertinggal melihat peran dampak ke industri kreatif tuh berarti manusianya sudah tidak menggunakan akalnya lagi kali ya. Oh, nah itu makanya kita nggak perlu takut, Fit. Terus sekilasnya sih bayangannya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya gini, aku ada pertanyaan sendiri nih, nggak di skrip ya? Iya, nanti skripnya tambah ngikutin. Oke. Ini skrip itu berkembang sesuai dengan diskusi kita kok. Tenang aja. Kalau kita misal menggunakan AI secara masif, terus dampaknya kan jadi otak jadi agak tumpul ya. Aku pernah ngelihat orang-orang yang pakai AI, teman-temanku gitu. Tiap ada tugas pakai AI. Itu cara ngatasinnya. Itu siapa aja tuh, Fit? Ya. Meme berapa kalau boleh tahu? Dua. Jadi maksudnya ya kadang ada yang diolah dulu, ada yang nggak diolah dulu. Jadi gimana biar AI itu cuma membantu gitu loh, bukan jadi apa ya? Yang maker itu apa namanya? Apa movie maker? Cus maker apa namanya? Cus maker. Pembuat keputusan. Oh, decision maker. Decision maker, Pak, maksudnya. Iya. Gitu. Iya. Ya sebenarnya kan kalau AI dibuat awalnya karena manusia itu ada batasan energi, capek, terus dia nggak cepat juga, terus dia bisa lupa. Oh, ini kalau manusia. Ini kalau manusia. Manusia butuh energi, ya kan? Capek. Iya. Nggak mood gitu kan. AI ini dibuat untuk mengerjakan hal yang repetisi. Manusia ini Ya. bisa lost gitu, emosinya lagi nggak mood, malas besok. Nah, AI ini bisa handle ini. Kalau dulu kan kayak filtering email ada 20/7 dia nge email itu lebih cepat. Catatan data supaya nggak miss dia jadi lebih cepat. Terus kalau tadi nanyanya apa ya? Decision maker. Nah, AI kan tidak akan bergerak kalau nggak ada input dari kita nih. Kalau kita nggak ngasih input, terus kita asal tanya dikasih arahan. Jadi kita yang dikasih input sama komputer kan berarti. Iya benar. Nah, decision maker diambil berdasarkan urusan itu. Sama kayak iseng-iseng nanya misalnya, Pak Luis, kalau ujian pakai apa? Kalau ujian pakai. Hujan. Hujan. Kalau hujan ya pakai akal sehat untuk memakai yang namanya teknologi manusia mantel namanya. Mantel. Apa nggak payung? Karena mantel tuh pria bercerita, mantel. Gitu. Jadi mantel itu kan data yang ada di Bapak Luis itu. Udah rusak soalnya, database-nya rusak ini, Pak. Jadi kan fungsinya cuma mencari data yang sudah dikumpulin. Yes. Oke. Mulai ramai gara-gara big data sih. Gara-gara big data ya. Padahal sebelumnya sebenarnya udah ada. Tapi mungkin dulu mata kuliah pertama tuh cuma disuruh basic AI. Ini belum jadi AI padahal. Membuat perintah ini ada bola, kita bikin satu set universe-nya dulu. Jadi kalau mau mengoperasikan AI kita harus tahu environment-nya dulu nih. Environment-nya misalnya satu kotak nih. Terus kita kasih kondisi dan perintah, bola dari sini ke kiri ketemu dinding kiri, dia akan mantul ke kanan atas. Itu tuh kan yang ngeset perintah dari kita. Nah, di saat itu script di run, dia akan muter terus nih. Jalan terus, nah itu ntar jadi otomasi putar. Itu basicnya. Tapi kalau sekarang dia ada penerapan kayak mesin learning gitu. Mesin learning ya. Jadi kita kasih input, kita kasih makanan. Kita bisa kasih banyak layer. Makin pintar. Pertimbangan kayak tadi. Pertimbangan ya. Masih banyak pertimbangan kayak tadi. Begitu tanya pakai hujan, pakainya apa? Mantel. Pas tanya ke dia bisa beda lagi. Bisa beda. Dia pakainya sebelah. Wah, basah sekalian gitu. Balik ke database-nya sama arahannya. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, ini peran AI itu ya baik lagi buat bantu manusia gitu, Fit. Jadi jangan takut, Fit, besok kalau aduh mau mandi gayonya nggak ada, ntar nyuruh AI nggak bisa.
gitu. Jadi ada bikin gayung. punya dia bikin gayung, gimana kan tuh? Dia nggak mandi. Nggak mandi gitu. Bikin gayung printingnya udah. Ya, gayung love pink misalnya kayak gitu. Oke. Nah, ini kita makin dalam lagi ya. Ini kalau banyak masyarakat gitu ya yang apa namanya mungkin juga merasa terancam nih ya. Sayur terancam gitu kan. Enak gitu, Pak. Ada kan benar ya? Ada. Nah, itu Pentingnya riset ya. Sebenarnya di sini nggak ada sih. ini sebenarnya kita pakai AI sebenarnya. Iya, AI. Ya. Ternyata kita prom. Kita problem. Terminator aja. Terminator. Apakah AI ini tuh jadi ancaman atau justru malah jadi peluang nih buat desainer, buat kita ini? Ancaman atau peluang? Tergantung mindset si orangnya. Mindset. Kalau dia menggunakan cuma untuk solve the problem, minta tolong dikerjakan, dia akan terancam. Tapi kalau dia menggunakannya sebagai teman buat developing, research, terus mencari pertimbangan, bikin drafting yang banyak, itu bisa jadi asisten tuh. Jadi asisten yang baik malah ya. Bener. Oke, berarti Datanya Anda sekarang lebih enak kan, jadi datanya terbuka luas nih. terbuka luas. Cuma ya informasi ini belum tentu kasusnya benar. Harus ya itu tadi decision maker-nya kan. Di saat kita prompting nanya mau bikin desain untuk anak kecil yang cocok kayak gimana, data dia kan seluruh dunia nih. Kalau kita nggak ngerucutin, dia dapat bagusnya kayak gini aja. Jadi kayak orang ngomong sama orang sok. Ya harus jelas gitu ya. Ngomong sama orang sok tahu yang jawabannya seolah-olah meyakinkan. Padahal Kita percaya gitu aja. ya susah ya. Punya konteks kan kita. Sebenarnya bisa membantu. Kalau kita aja nggak langsung, wah ini nih oke nih, tanpa ngecek lagi. Ya. Tapi kalau misalnya gini, konsepnya aduh, bawa dulu dah. Wah, Tuh, hilang. lost. Hilang. AFK. Ntar diedit kayak tiba-tiba nge-lag gitu ya. Aduh. Tapi apa namanya? Ya itu ya sebagai asisten gitu ya. Sebagai support lah. Sebagai support ya. David mungkin habis ini kamu resign langsung ya. Soalnya ada sistem pakai AI ya. Jadi bisa keluar dari batasan yang dulu kita nggak bisa, jadi lebih bisa. Yes, jadi temen diskusi yang baik tuh enak banget sih emang. Enak banget. Kita bisa ngobrol apapun. Bahkan kadang bisa didongengin gitu. Kalau di HP beberapa kan, tolong bacain dongeng kangkung dan sayur misalnya, itu bisa mereka. Tapi kalau saya pakai AI buat ini Pak, buat anggapannya kayak dia kepala perpus. Kepala perpus. Kok bisa tuh? Saya mau nyari buku tentang ini. Oh, dia Ada nggak? Ah, iya. Ini bukan. Terus pengen lebih dalam lagi, cariin dong tentang ini kan dia nyari lagi. Oke. Bisa dibilang jadi bahkan AI itu kayak meng-highlight kita juga gitu ya. Jadi kita orangnya seperti apa, nah AI ini kayak ngebantu kita jadi scale up ya istilahnya. Bisa membantu kita naik level asal enggak. Jadi kalau kita pinter ya makin pinter gitu, tapi kalau kita bodoh ya makin bodoh gitu. Kalau kita malas makin malas. Makin males gitu, kayak 2 kali 5 10 gitu kan. Contoh 2 kali 5 10, tapi kalau 0 kali 5 ya 0 gitu. Ya jadi ya tergantung. Ini ketemu lah.